Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Feni Suryanti dengan NIM 24134. Di sini saya akan mereview artikel dan menganalisis kembali tentang analisis dominansi keparahan korban menurut perilaku pengemudi dan wilayah hukum rayon Provinsi Jawa Timur. Nah, untuk latar belakangnya sendiri, ini dalam artikel ini itu didasari oleh tingginya jumlah kecelakaan lalu lintas di Provinsi Jawa Timur yang selama 5 tahun terakhir tercatat sebagai yang terbanyak di Indonesia dengan rata-rata 23.677. Kejadian per tahun kecelakaan ini menyebabkan berbagai tingkat keparahan korban, mulai dari luka ringan, luka berat, hingga meninggal dunia. Nah, fakta ini itu menunjukkan pentingnya pemahaman kita terhadap faktor-faktor penyebab kecelakaan, salah satunya adalah perilaku pengemudi dan wilayah hukum rayon tertentu. Selain itu, data menunjukkan bahwa faktor pengemudi sangat berpengaruh, di mana perilaku seperti melanggar marka dan lampu, serta melanggar aturan lain seperti mendahului secara berbahaya dan melewati batas kecepatan, menjadi penyebab utama kecelakaan. Fenomena ini juga menjadi latar belakang utama mengapa penelitian ini dilakukan, yaitu untuk menganalisis pola keparahan korban kecelakaan lalu lintas berdasarkan perilaku pengemudi dan wilayah rayon di Jawa Timur menggunakan metode analisis korespondensi. Nah, mengapa sih penggunaan analisis korespondensi itu digunakan dalam penelitian ini? Nah, dalam penelitian ini itu karena data bersifat diskrit dalam bentuk tabel kontingensi yang menggambarkan hubungan antara keparahan korban kecelakaan, perilaku pengemudi, dan wilayah rayon. Metode ini memudahkan memvisualisasikan pola asosiasi antar kategori melalui plot dua dimensi yang mudah dipahami. Keunggulannya adalah mampu menampilkan hubungan antar kategori secara grafis dan mengidentifikasi pola dominansi keparahan korban serta mempertahankan informasi utama dari data multivariat tanpa asumsi parametrik yang ketat. Nah, untuk metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini yaitu menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan analisis korespondensi. Nah, analisis korespondensi ini dipilih karena data penelitian berupa data kategorik yang disajikan dalam bentuk tabel kontingensi. Metode ini memudahkan untuk menggambarkan hubungan atau asosiasi antara dua variabel kategori yang berbentuk dimensi, sehingga pola hubungannya itu lebih mudah dipahami dan variabel penelitian yang digunakan itu terdapat dua variabel. Yang pertama itu variabel baris yang dimana menunjukkan wilayah rayon, dan yang kedua itu variabel kolom yang dimana itu menunjukkan keparahan korban. Nah, kategori yang digunakan dalam variabel wilayah rayon itu wilayah rayon 1 sampai 7, dan untuk kategori dalam variabel keparahan korban itu yang pertama itu luka ringan, luka berat, dan yang terakhir itu meninggal dunia. Nah, di sini bisa kita lihat tabel kontingensi antara yang ada di artikel yang saya temukan dan sudah saya olah di SPSS. Di sini menunjukkan interpretasi hasil analisis yang sudah saya olah menggunakan SPSS, yang dimana menunjukkan dua tabel. Yang pertama itu raw profile yang menunjukkan bahwa rayon 1 mayoritas berada pada korban kategori 1 yang dimana menunjukkan ringan dengan nilai 0,896, sisanya yang kecil itu pada kategori 3 dimana menunjukkan angka 0,080. Dan untuk yang kedua itu rayon 2 dominan pada korban dengan kategori 3 yaitu meninggal dengan nilai 0,880, dan yang sedikit itu pada kategori 2 yang dimana dengan nilai 0,113. Untuk yang rayon 3 itu mayoritas pada korban kategori 2 yaitu sedang dengan nilai 0,916, sementara kategori lain kecil sekali. Dan yang terakhir itu rayon 4, 5, 6, dan 7 seluruh nilainya itu 0,000 yang menunjukkan tidak ada data kasus atau korban yang tercatat pada rayon-rayon tersebut. Dan untuk kolom profilnya itu
Yang pertama itu keparahan 1 yang menjelaskan ringan didominasi oleh rayon 1 dengan proporsi nilai sebesar 0,948, sisanya itu kecil yang berada pada rayon 3 dengan nilai 0,043. Yang kedua itu keparahan 2 yang sedang mayoritas ada pada rayon 3 dengan nilai 0,788 dan yang sedikit itu di rayon 2 dengan nilai 0,180. Dan untuk keparahan 3 itu sangat dominan pada rayon 2 dengan nilai 0,918, sementara yang terkecil itu di rayon 1 dengan nilai 0,071. Dan tidak ada kontribusi dari rayon 4 sampai 7 yang dimana semua nilai itu sebesar 0,000 yang menandakan kategori tersebut itu tidak muncul di rayon tersebut. Nah, untuk interpretasi hasil analisis yang bagian summary itu secara keseluruhan dimensi 1 dan 2 itu menjelaskan 100% variasi data yang dimana 0,553 ditambah 0,447. Dengan demikian, dua dimensi ini sudah cukup mewakili informasi data untuk divisualisasikan dalam peta korespondensi. Selain itu, nilai chi-square-nya itu berada pada nilai 18035,535 dengan signifikansi 0,000 yang dimana kurang dari 0,05 yang menunjukkan bahwa hubungan antar variabel dalam analisis ini itu signifikan secara statistik. Nah, untuk interpretasi yang selanjutnya itu pada overview column points dan overview row points. Yang dimana pada overview column points itu terbilang korban ringan itu pada kategori 1 itu skornya tinggi di dimensi 1 yang sebesar 1,321 dengan kontribusi hampir penuh 0,997. Dan untuk yang kedua itu korban sedang yang disebut kategori 2 dengan skor negatif di dimensi 1 dengan nilai minus 0,586 dan sangat negatif di dimensi 2 dengan minus 1,386. Untuk kontribusi yang terbesar di dimensi 2 itu berada pada nilai 0,834 yang sangat erat dengan hubungan dengan rayon 3 dan di sebagian dengan rayon 2. Dan untuk yang terakhir itu korban berat yang dimana terbilang kategori 3 yang dimana skor negatif di dimensi 1 ini dengan nilai minus 0,719 dan positif di dimensi 2 dengan nilai 0,846 yang berkontribusi terbagi cukup seimbang di dimensi 1 dengan nilai 0,445 dan dimensi 2 dengan nilai 0,555. Pada dimensi ini sangat erat dengan hubungan dengan rayon 2. Dan pada overview row points yang dimana rayon 1 itu dengan skor tinggi di dimensi 1 itu dengan nilai 1,260 dengan kontribusi hampir penuh pada korban ringan dengan nilai 0,991 yang artinya rayon 1 ini sangat erat dengan korban ringan kategori 1. Dan untuk rayon 2 ini skor dimensi 1 itu negatif dengan nilai minus 0,782 dan dimensi 2 positif 0,74 yang berkontribusi terbagi antara korban sedang dan berat. Jadi rayon 2 itu cenderung terikat dengan korban berat namun juga memiliki hubungan dengan korban sedang. Dan untuk rayon 3 itu skor kuatnya itu di dimensi 2 dengan nilai minus 1,572 dengan kontribusi dominan yang dimana dengan nilai 0,889 yang sangat erat dengan korban sedang. Sedangkan nilai 4-7 itu semua itu bernilai 0 yang artinya tidak ada data kasus dan tidak memiliki nilai pada overview row point-nya. Nah, pada interpretasi hasil analisis yang terakhir itu yang dimana row and column yang dimana berbentuk grafik yang
diinterpretasikan dengan dimensi 1 sumbu X yang dimana menunjukkan keparahan korban, dan dimensi 2 itu sumbu Y yang dimana menunjukkan wilayah rayon. Nah, kedekatan ini itu berada pada titik rayon 1, sangat dekat dengan kategori korban ringan, yang menunjukkan bahwa kasus di rayon 1 paling dominan berupa korban ringan. Dan yang kedua itu titik rayon 2, dekat dengan kategori korban berat, dengan nilai 3,00, dan yang memiliki hubungan pada rayon 2 lebih tinggi terhadap korban berat. Dan untuk yang terakhir itu titik rayon 3 berdekatan dengan kategori korban sedang dengan nilai 2, di mana itu menunjukkan bahwa rayon 3 itu umumnya terkait dengan korban kategori sedang. Untuk jaraknya sendiri itu rayon 1 jauh dari kategori korban sedang dan berat, sehingga jarang ditemukan di rayon 1. Dan rayon 2 itu berjarak cukup jauh dari korban ringan, yang artinya korban ringan itu tidak dominan di rayon 2, dan begitupun dengan rayon 3 itu jauh di korban dengan nilai rayon 2 dan 1. Nah, pada slide ini di mana menunjukkan ada 3 poin, yang dimana kelebihan data, kelemahan, dan saran. Untuk kelebihan dari artikel ini itu data yang digunakan itu sangat lengkap, mencakup berbagai wilayah di Jawa Timur dan berbagai tingkat keparahan kecelakaan, sehingga bisa memberikan gambaran yang luas dan mendetail. Penyajian hasilnya juga dilakukan dengan gambar seperti grafik plot korespondensi, yang membantu kita dapat melihat pola hubungan antara faktor-faktor seperti wilayah dan tingkat keparahan korban. Selain itu, tabel dan grafik yang disertakan membuat informasi jadi lebih jelas dan mudah dimengerti. Untuk kelemahan sendiri yaitu tidak adanya uji statistik yang jelas untuk mendukung hasil yang diperoleh, yang artinya itu pola-polanya itu ditunjukkan lebih bersifat pengamatan saja dan belum pasti benar-benar signifikan. Nah, penjelasan tentang arti dari pola-pola tersebut juga kurang lengkap dan tidak didukung data statistik yang kuat, sehingga sulit memastikan apakah hubungan yang ditemukan itu benar-benar nyata atau hanya kebetulan. Nah, untuk saran dari saya itu sebaiknya peneliti menambahkan uji statistik yang lebih kuat untuk mendukung pola yang ditemukan. Selain itu, penjelasan tentang arti, pola, dan faktor lain yang mempengaruhi perlu diperjelas agar hasilnya lebih terpercaya dan lengkap. Nah, untuk yang terakhir ini kesimpulan, yang dimana hasil analisis peta korespondensi ini menunjukkan bahwa setiap wilayah rayon memiliki kecenderungan tingkat keparahan korban yang berbeda. Rayon 1 lebih banyak dikaitkan dengan korban ringan, sehingga kejadian di wilayah ini relatif tidak menimbulkan dampak berat. Sebaliknya di rayon 2 itu menunjukkan hubungan yang kuat dengan korban berat, yang menandakan bahwa wilayah ini memiliki resiko yang lebih tinggi dan perlu penanganan khusus. Sementara itu pada rayon 3 itu lebih sering berhubungan dengan korban sedang, sehingga tingkat keparahan di wilayah ini itu berada di antara rayon 1 dan 2. Nah, perbedaan jarak antar kategori itu dapat dilihat pada peta korespondensi yang mengindikasikan bahwa pola keparahan korban bervariasi di setiap wilayah, sehingga strategi mitigasi dan penanganan sebaiknya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing rayon. Terima kasih atas penjelasan saya. Apabila ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.